Yang ini namanya Bella. Oh ini yang Bella, yang jahil. Yang jahil banget ini. Boleh bawa ke depan mas kamera yang Bella. Ini mirip dengan sosok yang Bella itu. Tapi bedanya ini ketutup semua mas, jadi gak kelihatan. Oh. Ini benar-benar ketutup. Teman saya tuh digangguinnya tuh hampir sama persis sama saya, tapi lebih nekat. Pernah waktu itu kejadian. Itu sosoknya itu menyerupai dia sendiri. Tapi aku yang ngerasain mas, dia itu jahil si Bella ini. Aku di kamar main game, tiba-tiba si Bella ini menyerupai sosok teman aku. Pergi ke kamar tiba-tiba minta tisu. Enggak, aku nggak minta tisu gitu. Tadi yang ke kamar minta tisu kamu kan? Enggak, aku di kamar di sini. Push. Apa tuh? Tapi posisinya itu pas di dada aku mas, dia berdiri. Aku diloncat-loncatin gitu mas. Sampai tahu gak kalau orang kayak ketindihan gitu? Iya. Tapi bedanya aku tuh kayak bener-bener gitu mas. Kacau nih. Pada kemana orang-orang nih? Buset, masih sepi studio. Katanya mau syuting jam segini. Aduh, geblek. Loh, udah boneka lagi nih. Boneka siapa nih? Nggak ada orang. Tahu-tahu ada boneka. Kacau. Mau syuting malah nggak ada orang. Malah ada boneka, tahu boneka siapa. Mana orang-orang nih? Jangan lagi ikut demo DPR ya? Aduh. Udah deh guys, tunggu bentar ya, oke? Akhirnya terjawab guys, siapa yang bawa boneka-boneka ini ke studio RJL. Ternyata jauh-jauh dari Madura, pria inilah yang lagi viral di TikTok, yang udah bukan memelihara ya, punya boneka ini selama 7 tahun. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Harun. Halo Mas Fajar. Makasih udah jauh-jauh dari Madura datang ke RJL dan pasukannya dibawa semuanya. Iya. Ngomong-ngomong namanya Harun ya? Muhammad Harun nama panjangnya kak. Bukan Harun Masiku? Bukan. Ini kan sudah 7 tahun katanya merawat boneka-boneka ini dan Mas Harun ini lagi viral di TikTok. Kita lihat dulu nih videonya bareng-bareng. Boleh lihat videonya Mas? Kenapa Mas kalau boleh tahu melihara boneka banyak kayak gitu terus tidur bareng gitu? Sebenarnya ada ketertarikan sih kak. Tidak ada maksud lain atau buat yang macam-macam nggak ada. Cuman ya ketertarikan sendiri buat punya boneka seperti itu. Ini bikin sendiri atau gimana? Ini sebenarnya sih saya punya teman yang bisa nge-art boneka yang sesuai apa yang saya mau gitu. Dan katanya dirimu itu juga setelah ada boneka-boneka ini itu banyak mengalami kejadian di luar Nurul gitu. Iya, sering.
hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Iya. Sering juga katanya ketemu sosok pocong. Bener. Kayak gimana sosoknya? Tinggi, besar, dan mulut dalam keadaan sobek. Mulutnya dalam keadaan sobek? Sobek. Kayak gini mukanya? Iya, tapi ini kita akalin lagi biar gak terlalu jelek gitu mas. Jadi kita kasih lukisan gini tok. Sebenarnya ini mulutnya robek. Dan yang looknya benar-benar mirip tuh looknya boneka ini. Mirip sama si sosok pocong itu. Ini kan mungkin bagi sebagian orang agak membingungkan gitu ya. Apalagi kamu ini kan mahasiswa jurusan hukum gitu ya. Iya, benar. Kok malah ngurusin boneka gitu? Maksudnya beda banget sama jurusannya. Iya benar sih. Ya namanya juga punya hobi atau ketertarikan yang berbeda gitu ya kak. Namanya juga orang punya selera masing-masing. Jadi ya, ya gimana, mau gimana lagi kan. Jadi ya, hobinya serem juga ya. Ini bahkan guys ya, tadi gue dibilangin sama Harun gitu, kalau mau megang bonekanya harus pakai minyak ini dulu katanya. Cuman gue bilang sama dia, udah gue nggak usah lah, harga minyak kan lagi mahal ya. Gitu. Jadi buat disimpan aja dulu. Paling serem itu boneka yang mana menurutmu? Paling serem yang pocong ini sih kak. Oh. Gitu. Soalnya dia sering beberapa kali tuh menampakkan dirinya gitu. Sering munculin sosok. Kamu juga ternyata masih ada keturunan Dayak ya? Enggak sih kak, cuman dari ibu itu ibu asli Pontianak. Oh asli Pontianak, iya. Yang kamu tinggalnya di Madura. Iya betul. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Harun ya. Nah seperti apa kisah pada kali ini? Jadi guys ini dikosongin dulu sengaja ya. Minumnya ada di bawah karena takutnya nanti bonekanya nggak kelihatan. Gitu. Nah buat kalian sponsor-sponsor yang mau masuk, mumpung masih kosong silakan bisa. Dan yang mau ngirim cerita juga bisa kirim ke sini. Langsung saja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ini ada satu video lagi yang kayaknya sebelum ceritanya dimulai harus lo lihat dulu nih semuanya. Boleh lihat lagi mas? Ya boleh. Video yang kemarin viral lagi di TikTok. Nanti ini akan kita bahas, tapi kita mulai dulu ya. Awal cerita itu kayak gimana sih mas? Saya penasaran banget nih. Awal ceritanya itu pada tahun 2019. Pas awal saya masuk kuliah, pas jadi mahasiswa baru. Itu awalnya itu saya sedang mencari tempat tinggal atau kos atau kontrakan. Kebetulan waktu itu saya sudah tidak ada opsi lain selain ngontrak karena kosan semua sudah full. Kebetulan ada satu kontrakan yang dikontrakkan itu lumayan murah. 1 tahun itu 5 juta. Saya tertarik, lalu saya ambil. Kontrakan tersebut ada 2 kamar, terus dapur, kamar mandi. Yang terbuka itu cuma 1 kamar yang saya tempatin. Nah, awal saya ngontrak itu tidak ada hal-hal yang aneh atau mistis gitu. Saya tidak merasakannya, belum merasakan itu. Setelah hampir seminggu atau 2 minggu, saya ada rasa penasaran di kamar tersebut, mas. Kebetulan kan saya pegang kuncinya juga kan. Tapi pas saya masuk itu masih ragu, mas. Tapi setelah saya menguatkan tekad gitu, mas, udahlah buka aja gitu. Gak ada apa-apa kan. Saya buka. Ya udah, kayak pikirnya awal tuh biasa. Kamar sudah lama tidak ditempati kan nggak enak hawanya kan. Iya. Masih berpikir di situ. Itu kamar apa? Kamar itu tidur kamar aja? Kosong, kamar tidur, tapi cuman isinya lemari. Oh, ngap lah gitu. Ngap, udah berpikir masih ke situ mas. Tapi nggak ada larangan untuk ngebuka kamar itu? Nggak ada. Soalnya aku semua yang pegang kunci mas. Setelah 3 hari aku mimpi aneh. Awalnya itu pertama itu aku mimpinya kayak ya udah sih namanya juga tidur pasti ada
mimpi aneh kan gitu. Kok makin kesini makin sering mimpi ini kan. Mimpinya itu mas, saya mimpi ada satu cewek. Itu umurnya itu 14 tahun. Dia itu selalu ngajak ngobrol, main gitu. Itu selalu setiap malam. Mimpinya gak pernah berubah. Setelah lama saya rasa penasaran itu mas, saya coba komunikasi. Ternyata dia merespon apa yang saya tanyakan ke dia. Dia maunya apa, dia siapa, itu. Siapa dia? Dia itu sebelumnya juga penghuni di tempat itu, di kamar itu. Dan setelah saya tanyakan lagi, dia ada maksud apa ke saya, dia cuma pengen berteman. Dan dia tahu kalau memang pas awal-awal itu aku gak punya teman mas. Tidak ada teman, tidak ada kenal atau siapa gitu. Namanya juga mahasiswa baru kan. Jadi ya sudah, dari situ aku sudah mulai merasa kayak nyaman gitu mas. Ngobrol nyambung gitu dalam mimpi. Dalam hati kayak pengen ya sekali-sekali kamu nunjukin aku secara langsung gitu loh mas. Aku berpikir begitu. Setelah itu aku berpikir gimana ya kalau aku pengen peluk kamu gitu mas. Aku cari cara. Masih belum nemu, aku pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu rasanya kayak hampa. Ada yang ngeganjal gitu mas. Kayak ada yang kurang. Apa yang kurang? Ternyata aku gak bawa dia. Karena aku udah terikat gitu loh mas sama dia. Maksudnya kamu pulang ke rumah mana nih? Ke rumah aku yang di Madura. Kan posisi aku di kontrakan. Oh iya. Setelah itu saya balik. Saya terpikir gimana saya bikinin boneka. Yang looknya hampir mirip-mirip sama seperti dia gitu loh mas. Gitu. Setelah itu saya itu taruh dia di kamar yang kosong. Kamar yang sebelumnya saya buka. Bonekanya? Ini beli apa bikin? Saya itu beli. Oke. Beli, terjadilah hal-hal aneh semenjak itu. Dia itu kan masih dini ya, 14 tahunan gitu ya. Jam 2 lewat 10-15 itu pasti dia bunyiin barang di dapur, mainan di kamar mandi. Terus mas tahu nggak kalau motor PCX itu pakai remote? Itu sering mainin remote PCX itu, dibunyiin sama dia. Itu kan PCX itu nggak pakai sensor kan, harus ditekan baru bunyi. Itu berapa kali bunyi, 2 kali, 4 kali dibunyiin sama dia. Jam 2 malam ini ya? Jam 2 malam, selalu jam 2 malam. Dikontrakan sendiri? Dikontrakan sendiri. Dan aku minta sama yang punya kos, minta tolong gantiin lampu. Soalnya lampunya itu bener-bener, lampunya itu remang-remang gitu loh mas. Saya juga kurang merasa nyaman gitu. Itu hampir semua ruangan itu lampunya gak ada yang bener mas. Jadi saya berpikir kalau teman saya main ke sini takutnya mikir aneh-aneh. Karena saya tidak mau teman-teman saya itu berpikiran tambah jauh tentang saya gitu loh mas. Dan saya berusaha untuk menyembunyikan si boneka ini mas. Ya, tapi jujur ya, ini syuting dari tadi saya agak pusing ya, nggak tahu kenapa ya. Gitu. Oke. Lanjut aja. Setelah itu ada kejadian yang aneh. Waktu itu pas istirahat jam kuliah, itu kita masuk kuliah itu sore. Karena anak-anak itu malas mau pulang, jadi mereka pada mau main ke kontrakan. Biar nanti berangkatnya bareng. Ada 3 cewek, 4 cowok. Nah, si cewek satu ini agak bandel gitu mas. Saya kan udah larang, jangan buka pintu ini, jangan coba buka pintu ini, jangan aneh-aneh, udah tak gituin. Karena si cewek ini, karena rasa penasaran atau dibuat bercandaan gitu mas. Pas kita mau balik kampus, mata kuliah kan kita jam 5 sore ya. Itu pas dia mau naik tangga masuk kelas itu, tiba-tiba dia kesurupan. Dia kesurupan tanpa aku tahu dia kesurupannya tuh karena apa, aku gak tahu. Karena posisi aku udah masuk kelas duluan, dia masuknya itu telat gitu mas. Kata anak-anak itu saya gak sebut namanya ya. Si anak ini tuh kesurupan, kayak duduk lemes-lemes gitu mas. Lemes, tiba-tiba dia gini terus ngedor-jedorin kepalanya ke anak tangga. Terus pada panik,
orang berpikiran dia itu kesurupan gara-gara dia punya kalung. Biasalah kalung obat, tahu nggak kalung obat yang biasa orang pakai? Kalung obat. Nah, orang berpikirnya ke situ. Nah, pas udah dibawa ke musola, habis itu si beberapa kakak tingkat kita ini ada yang paham hal-hal mistis gitu mas, buat bantu ngesembuhin si anak ini. Gak lama kemudian aku dipanggil. Ini ada yang berkaitan yang namanya Harun. Aku disuruh ke bawah. Ternyata bener si yang masuk ini yang penghuni kamar sebelahku mas, yang aku larang untuk membuka pintu kamar itu. Ternyata dia buka. Setelah saya cek, ternyata kamu keluar, kata aku. Dia gak salah, dia cuma bercanda, kata aku. Setelah itu dia sembuh dalam posisi lidah sudah berdarah. Ternyata selama dia kesurupan itu ngegigitin itu loh mas, lidahnya. Dan mereka gak ada yang ngeh gitu kalau posisi itu sampai ngegigitin lidah. Nah setelah kejadian itu banyak hal-hal aneh di kontrakan itu mas. Pas aku pulang kerja kelompok itu, di depan itu kan biasanya kalau gerbang kontrakan itu kan pagernya kan cuman segini tok, gak yang lebar itu kan mas, yang didorong. Aku tutup, pas mau masuk kamar aku tutup, tiba-tiba gerbang itu kebuka, pintu kebuka, aku tutup. Kalau dari luar itu mas, kamar mandi aku itu kelihatan. Pas aku nutup gerbang yang kebuka, dari jendela itu aku melihat sosok dia. Sosok si penghuni kamar sebelah aku. Gimana sosoknya? Sosoknya itu dia mungkin umur 14 tahun, wajahnya pucat, rambutnya sepinggang segini, bajunya itu bagus banget, kayak baju-baju nani Belanda gitu loh mas. Matanya itu tajam, tapi dia cantik gitu. Nah setelah pas saya masuk itu mas, saya masih berpikir apakah itu dia gitu. Saya masih bertanya, kalau emang beneran kamu, coba kamu tampakin lagi, gak harus sekarang, kata aku gitu. Dia coba untuk berinteraksi dengan benda-benda di sekitarku selama 7 hari kalau gak 8 hari gitu. Dia coba jatuhin barang. Kalau aku kan di kontrakan itu punya galon yang pakai pompa itu loh mas. Iya. Enggak? Nah, iya. Itu pompa dimainin sampai keluar airnya. Itu kan pompa itu bunyi nyet gitu kan. Itu bukan dol ya? Nggak dol ya? Enggak. Pas saya lihat emang udah banyak air di bawah. Gitu. Setelah kejadian itu mas, saya hampir 1 tahun itu udah merasakan hal biasa gitu. Hal-hal seperti itu udah biasa. Hal kejanggalan itu udah kayak, udahlah makanan sehari-hari tiap malam gitu. Jadi saya merasa udah gak terganggu gitu. Mungkin awalnya saya merasa heran, kok bisa gitu. Nggak takut tapi? Rasa takut sih cuman awal-awal gitu mas. Takutnya bukan dia. Cuman feeling saya kalau dia ya nggak apa-apa, teruskan gitu. Saya seneng kalau itu kamu gitu. Berarti saya beneran hidup sama kamu di kontrakan ini. Gitu. Ya udah, setelah itu kan waktu itu corona ya. Oh iya. Corona, penghuni kosnya itu udah almarhum lah gitu. Jadi saya meninggal pada saat meninggal. Itu yang punya kebetulan Pak RT yang punya. Meninggal, ya udah saya nggak bisa nempatin itu lagi. Saya pindah kos. Pindah kos, pertama pindah kos itu mas, saya demam 3 hari. Dalam 3 hari itu saya nggak tahu penyebabnya apa. Karena posisi itu emang saya itu nggak berani bawa sesuatu dari luar. Yang dimaksud saya bawa sesuatu dari luar tuh boneka ini mas. Takutnya di kosan ini ada hal yang tidak diinginkan gitu loh mas. Takutnya tidak menerima saya dan dia gitu. Setelah itu saya demam 3 hari, saya bilang ke bu kos, saya sakit demam ini itu. Nah dicek, kamu nggak sakit gitu kan. Terus kenapa gitu? Biasa ada yang mau kenal kamu di sini gitu. Ternyata ibu kosnya tahu kalau tempat ini tuh emang agak seram gitu, agak angker gitu mas. Setelah itu saya
mengalami hal yang sangat di luar Nurul. Saya itu di dalam kamar, karena posisi saya tuh belum kenal ke penghuni kos lainnya, jadi saya di dalam, nggak ikut nongkrong di depan kamar. Di depan kamar itu mas, kayak ada teras kecil kayak gini loh mas. Jadi mereka nongkrong di depan main Mobile Legends atau main game lainnya gitu kan. Ya sudah, itu jam-jam itu jam 9, jam 10. Itu digedor-gedor mas, pintu digedor-gedor. Aku pikir anak iseng atau salah kamar. Pas saya cek gak ada, mau tanya masih malu mas. Ini siapa ya? Oh mungkin orang iseng gitu. Siapa yang mau iseng ke anak baru gitu loh mas. Habis itu pas udah keempat kali saya buka, gak ada orang, saya tanyain. Mas maaf sebelumnya, tadi yang gedor-gedor pintu saya siapa? Gak ada. Yang di depan ini ya, yang pada main ya. Dan saya bawa bukti, bawa video rekamannya. Tapi sekarang video rekamannya kan ada di HP yang rusak itu mas. Saya kasih tahu ini. 4 kali dia gedor-gedor. Coba isengin saya, nggak ada mas, nggak ada. Tapi suara anak-anak di luar itu kedengeran ke dalam. Malam posisinya. Iya, jam 9, jam 10. Setelah saya cari tahu gitu mas. Saya ini penasaran sama yang ada di tandon. Kebetulan depan kamar saya itu ada tandon. Karena saya udah feeling nggak enak di depan kamar saya ini kan ada tandon. Bentar, ini bonekanya kamu bawa juga Nggak ada. Kosan baru? Enggak. Oh ditinggal jadi? Ditinggal. Oh. Ditinggal. Karena emang saya nggak mau buat apa ya mas, isu-isu baru gitu loh mas. Ada anak baru bawa boneka ini itu gitu. Nggak bawa, saya bawa. Setelah itu mas, saya mimpiin dia beneran. Sosoknya itu persis. Rambutnya panjang, pakai baju putih, mukanya nggak kelihatan, full rambut sampai ke bawah. Dia coba komunikasi sama saya. Aku mau temenan sama kamu. Kamu punya teman cantik gitu. Yang dimaksud teman cantik itu ya, yang sebelumnya. Dia tahu kalau aku diikutin sama si yang sebelumnya itu mas. Oh. Dia tahu. Temen kamu cantik. Aku suka gitu katanya. Terus aku tanyain, mau kamu apa? Aku mau ikut. Ikut kemana kata aku. Aku mau ikut kamu. Aku di sini nggak ada teman. Terus maksud kamu ikut aku pasti ada tujuan gitu. Nggak jawab dia. Ya udah, nggak ada jawaban. Tiba-tiba dia datang lagi. Aku mau ikut kamu. Dengan posisi wujud yang sama? Aku mau ikut kamu. Terus berulang kali, aku mau ikut kamu. Tapi sosoknya itu kayak nggak ada darah-darahnya? Nggak ada. Nggak ada. Terus aku tanyain, kamu umur berapa? Umur 30 tahun. Kamu sudah berkeluarga apa belum? Saya belum keluarga. Terus apa alasanmu mau ikut? Aku tidak punya teman, tidak punya keluarga. Aku sebatang kara. Gitu. Ya udah, gini. Kasih saya waktu untuk benar-benar kamu bisa ikut aku. Karena waktu itu beneran saya pikir lagi gitu mas. Masa saya mau buat boneka lagi gitu loh mas. Sebenarnya saya gak ada niat buat ngoleksi kayak gituan mas. Cuman cukup satu aja gitu. Iya. Ya udah saya buatin lagi. Ya udah gak ada apa-apa waktu itu. Dibuat lagi nih? Bonekanya udah dibuat? Belum. Oh, belum. Karena waktu itu kan kita masih panjang gitu. Cerita horornya di kos itu masih panjang. Gak sampai situ. Setelah itu banyak hal-hal mistis terjadi kosan itu di luar pengetahuan saya gitu mas. Itu kan teman saya itu kebetulan di sebelah kamar saya ya. Kayaknya dia ngelakuin hal yang salah gitu, gak tahu apa, kayaknya ngeludah atau apa gitu mas. Ke tempat yang saya maksud tadi yang di depan kamar. Tempatnya dia sebelumnya. Gitu. Dia gak terima atau apa. Dia semenjak sama saya itu mas, bisa dibilang caper gitu loh mas. Sensian. Dia itu pengennya diajak ngobrol terus mas. Si sosok yang baru ini 30 tahun tadi? Pengen diajak ngobrol terus. Siapa namanya? Bella. Aku tuh sebenarnya gak berani ngomong ke teman saya gitu loh mas. Kalau terjadinya karena ini. Karena aku gak mau mereka tahu gitu. Kalau aku tuh maksudnya punya mereka gitu. Iya. Teman saya tuh digangguinnya tuh hampir sama persis sama saya, tapi lebih nekat. Dia sampai mau buka pintu. Padahal sekamar dia itu ada 2 orang. Iya. Yang satunya gak denger apa-apa mas. Cuman 1 orang ini aja, sampai dia teriak-teriak, sampai aku dengar. Aku buka, kamu kenapa? Ada yang gedor-gedor mau masuk. Tapi gak ada orang. Setelah itu saya tanyakan, kamu sebelumnya ngelakuin apa? Pasti ada sesuatu, gak mungkin tiba-tiba kan.
Dia ngomong, enggak kok, sebelum-sebelumnya paling cuman ngerokok atau apa gitu. Emang kamu potong rokok dibuang di mana? Di depan. Pas di situ mas, yang aku maksud. Di depan kamar yang di tandon itu. Karena dia masih belum menerima sepenuhnya tempat itu dikotori gitu mas. Karena kan tempat itu memang sering dibersihin. Apalagi sampai dia itu kalau habis ngerokok ngeludah. Apalagi yang ludahnya banyak tuh. Gitu. Temen gue kadang kalau ngeludah bisa bikin pulau. Sebenarnya yang ngeludah banyak, cuman yang kena dia. Karena persis di depan kamarnya dia. Oh gitu. Gitu. Setelah itu mas, saya coba komunikasi lagi sama si Bella ini. Kamu mau apa sama teman saya gitu? Enggak, aku cuma nggak senang gitu. Meskipun dia sudah sama aku, dia nggak senang tempatnya dikituin gitu. Lama kelamaan teman aku ini ya udah gitu, kayak udah terbiasa lah hal-hal mistis kayak gitu. Dia ngalamin juga. Kayak pernah waktu itu kejadian. Itu sosoknya itu menyerupai dia sendiri. Tapi aku yang ngerasain mas, dia itu jahil si Bella ini. Aku di kamar, dia posisi di kamar juga. Teman aku ini. Aku di kamar main game, tiba-tiba si Bella ini menyerupai sosok teman aku. Pergi ke kamar, tiba-tiba minta tisu. Namanya juga anak main game ya, gak fokus. Itu beneran teman aku atau bukan. Tapi sosoknya teman aku mas, dia minta tisu gitu. Aku kasih, terus aku ke kamarnya dia. Aku tanya, buat apa tisu? Wong kamu tisu ada, kata aku. Loh, siapa yang minta tisu? Enggak, aku gak minta tisu gitu. Loh, tadi yang ke kamar minta tisu kamu kan? Enggak, aku di kamar di sini. Push. Apa tuh? Gerak bonekanya ya? Enggak, aku di kamar di sini. Hush. Wah, gila. Oke, kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah cerita tisu itu mas, aku tanya lagi. Emang orangnya ini agak jahil. Emang agak jahil ini teman aku. Tapi dia penakut banget. Gitu. Dia emang gak pernah nakut-nakutin aku, cuman ngagetin gitu loh mas. Sumpah mas, gak pernah ini itu mas, sumpah enggak, aku di sini ngerjain tugas ini. Memang ngerjain tugas dia. Iya. Bentar kok gue jadi merinding ya. Ini bonekanya emang bisa gerak apa enggak? Dia bisa gerak? Oh nggak tahu. Ini bukan gimmick gue yang jatuhnya guys, emang jatuh sendiri. Yang jatuh hilang dalam dekapan Semeru lagi. Kayaknya pertanda nih, bakal box office. Kok jadi film? Coba kita taruh lagi ya. Oke. Ya, kita lanjut coba mas. Nah, setelah saya paksa terus harus ngaku nih kamu, kalau nggak ngaku awas, tak kasih hantu gitu kan. Dia kan penakut banget gitu mas. Iya. Dan dia ini udah paham gitu loh sama aku gitu loh mas. Dia udah tahu kalau aku tuh bisa gitu. Kalau aku tuh punya sesuatu gitu. Tapi emang dia tuh orangnya ya nggak mau cerita gitu kalau nggak ditanyain gitu. Ya sudah, mungkin orang jahil gitu, bukan kamu. Tapi posisi di atas itu, kan kosan aku itu ada 2 lantai ya mas. Di atas itu cuma aku berdua sama dia. Pas gak lama dari itu, saya matiin lampu mau tidur, tiba-tiba ketawa si Bella. Aku langsung, oh itu kamu. Iya, aku mau main juga. Aku gak diajak main. Kamu sibuk main HP. Terus aku tantang ini, kalau kamu kayak gitu cemburuan, kamu tak bakar sama wadah-wadah aku, tak gituin mas. Tiba-tiba dia enggak mau. Itu dia jawabnya tuh dengan nada-nada kayak gitu. Enggak mau gitu. Ya udah diem kamu, jangan kayak gitu. Itu untung ke aku. Kalau ke yang lain gimana? Tak bakar hidup-hidup kamu, tak gituin. Mati 2 kali kamu. Enggak mau, jangan gitu. Setelah kejadian itu mas, aku tuh pas mau turun tangga itu, si Bella ini merasa kayak ada yang diincer sama si Bella ini. Ada yang gak seneng gitu mas. Si Bella ini. Ternyata ada anak kos bawah yang dia gak seneng. Ya gak senengnya mungkin karena ya namanya juga makhluk halus, kita gak tahu. Gak senengnya pas aku tanya kenapa kamu gak seneng sama dia? Gak tahu, gak seneng aja gitu. Tapi kamu mau jahilin dia? Gak tahu, tapi mau gitu.
coba jahilin dia. Aku pengen tahu sejahil apa kamu sama dia. Gitu. Kalau kamu mau jahilin orang di sini, tahu. Kamu jangan di sini lagi, kata aku. Aku punya teman kok gak kayak kamu, tak gitu nih. Gitu. Setelah itu, si Bella ini semakin kesini semakin nurut gitu loh, Mas. Berarti yang tadi nggak dijahilin? Enggak dijahilin. Semakin sini semakin nurutnya, nggak pernah jahil-jahil lagi gitu. Di kosan, aku bilang aku nggak mau di kosan ini gara-gara kamu aku namanya jadi jelek atau mikir aneh-aneh ke anak-anak gitu. Setelah Bella ini udah agak mendingan, aku sama Bella ini 6 bulan atau 7 bulan gitu. Aku pindah kamar ke agak lebih dekat itu, Mas, dekat. Kalau di lantai 2 itu kan ada kayak rooftop penjemuran buat anak kos gitu kan, Mas. Nah, saya pindah agak ke dekat situ. Aku tuh awalnya punya feeling dari depan kosku ini, Mas, ada rumah kosong. Ada rumah kosong itu, si Bella ini kan agak jahil kan sebelum-sebelumnya. Mungkin si Pocong itu penasaran ke si Bella. Karena si Bella ini bener-bener di kos itu, Mas. Selama aku di kos dia ngintilin, bener-bener kayak ngintilin gitu, Mas. Iya. Pas aku jemur baju dia ngintilin. Dengan sosok yang sama. Mukanya tapi nggak pernah kelihatan. Nggak pernah. Bener-bener Kenapa ya? ketutup rambut semua. Kenapa kayak gitu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kamu nggak pernah bilang? Enggak, saya emang nggak pernah mau tanya. Sampai kadang kalau pernah saya, Mas, kejadian gitu, nanya banyak hal ke mereka malah menjual kesedihan gitu, Mas. Sampai aku empati, bener-bener aku sampai kepancing gitu. Kamu sama aku aja ya, pengen rasanya gitu sampean, Mas. Tapi kan mereka juga punya maksud dan tujuan gitu kalau udah kayak gitu, Mas. Yang kita nggak tahu benar apa enggak. Benar. Setelah itu ada sosok di depan kosong ini sering main. Setelah itu sering main ke rooftop itu, Mas. Sosoknya itu, Mas, awal-awal itu agak gimana ya, agak jelas gitu loh, Mas. Soalnya itu cuman kayak orang main ciluba gitu loh, Mas. Kayak cuman kepala tok, jadi gak jelas. Jadi saya coba lah kayak style bodo amat. Kayak si makhluk ini tuh kalau diperhatiin dia gak mau muncul. Cuman pas aku diem dia tuh mau muncul. Aku pancing lah, aku duduk di depan kamar. Kamar itu kan lorong. Pas ngelihat kesana tuh langsung rooftop tadi itu kan yang jemuran. Aku main game, terus tiba-tiba dia nampakin full sosoknya dia. Sosoknya itu pocong. Tapi aku gak ngelihat jelas karena ternyata dia tuh tinggi. Jadi posisi pocong tuh gini, Mas, ke pintu itu yang ngintip aku. Posisi pocong tuh kan tinggi sampai ngintip gitu. Setelah itu aku rasa penasaran kayak gini, coba kamu datang ke aku pengen ngobrol sama kamu gitu. Ngobrol bilang sama pocong ya? Tapi dia tetap di situ di depan ya. Tapi kita itu ngobrolnya gak secara langsung, Mas. Aku coba tidur, ternyata datang beneran. Tapi posisinya itu pas di dada aku, Mas, dia berdiri. Aku diloncat-loncatin gitu, Mas. Sampai tahu gak kalau orang kayak ketindihan gitu? Iya. Tapi bedanya aku tuh kayak bener-bener gitu, Mas. Sampai aku tuh sadar kalau aku tuh tidur setengah sadar, tapi aku tahu kalau aku sampai bunyi kayak gitu loh, Mas. Setelah itu besoknya lagi tuh dia datang. Aku ajak ngomong kan dia gak ngomong, Mas. Aku cari tahu terus ini cara gimana, cara ngomongnya itu gimana. Dia gak bisa ngomong ternyata. Pas aku lihat ke atas, aku kan belum berani lihat ke atas karena emang yang paling aku takut itu pocong. Pas aku lihat ke atas, sampai nekat mau lihat ke atas, itu bener mulutnya tuh dalam keadaan rahangnya tuh kayak patah gitu, Mas. Rahang patah di sini kayak gini. Rahang patah. Jadi ngobrol itu dia gak jelas, cuman gitu toh. Ya udah, aku coba ngambil buku sama kertas. Aku tidur, tak taruh di samping aku gitu. Kalau kamu emang niat baik sama aku, kamu tulis apapun di buku ini, di kertas ini apapun tulis gitu. Kalau kamu gak ngikutin beritaku, berarti kamu niat jahat gitu. Hampir masuk subuh itu beneran, Mas, ada coretan pulpen di kertas itu. Aku tuh sampai saat ini belum bisa ngobrol sama dia, tapi dia itu selalu datang gitu loh, Mas. Selalu datang, tapi posisinya tuh gak di dada aku lagi gitu. Aku tuh tidur tapi kayak posisi sadar, Mas.
Aku kan ngadep ke atas ya, lampu gelap lah. Lampu gelap, penerangan cuman kamar mandi dalam. Aku kan kamar mandi dalam. Di pojok kamar aku tuh jelas itu kalau dia itu loh mas. Tapi aku dalam posisi tidur, setengah sadar gitu. Jelas itu kalau dia. Setelah itu aku kok pengen gitu, ngelihat kamu secara sadar gitu. Setelah itu, aku berpikir kayak gini, aku kuat gak ya ngelihat dia secara langsung gitu. Iya. Selang berapa hari, gak ada apa-apa mas. Emang gak ada apa-apa. Cuman kalau mimpi ini tetap. Aku tuh iseng lagi main game di pintu kamar. Tiba-tiba aku ngelihat itu bukan fullnya ya, kepalanya dia. Kayak posisi pas awal aku lihat dia. Tapi kan nggak jelas pas awal karena aku lihatnya itu dari ekor mata. Aku main game gini, emang ngadep ke sana aku langsung tak lihat gini. Oh kamu kayak gitu sih. Aku tanya lagi, mau dong yang fullnya kayak apa kamu gitu. Kalau kamu emang mau teman sama aku, biar aku nggak takut sama kamu, tak gituin mas. Itu kalau ada orang lihat pasti ngomong gini, orang gila nih gitu. Selang 4 hari aku kerja kelompok, aku naik tangga, di atas tangga udah ada dia. Di kampus? Enggak, di kos. Oh di kosan, kerja kelompoknya. Setelah kerja kelompok pulang itu aku jam 11, jam 12. Sosoknya kayak gini? Tinggi, itu tingginya hampir 2 meter lebih. Tapi mulut itu kan patah ya. Jadi agak ada darah kering itu loh mas. Iya. Darah yang udah kering itu. Tapi kain kafannya putih aja? Kain kafannya udah lusuh sih mas. Ada bercak-bercak tanahnya apa gimana? Ada. Aku kan pas ngelihat sosok itu benar-benar sampai merasa takut itu mas, kayak sampai terdiam gitu loh mas, sampai nggak tahu aku mau harus ngapain gitu mas. Benar-benar di tangga itu udah gak ada orang waktu itu kan, udah jam 12 malam. Aku nggak tahu harus apa. Tiba-tiba aku gini, oh iya, kamu juga lumayan ganteng ya. Tiba-tiba dia udah hilang mas, hilang gitu. Aku kan ngelihat sosok dia dalam keadaan gelap kan di tangga itu kan. Aku ngomong gini, pas udah di kamar, udah mandi, aku mau tidur, kapan ya aku bisa lihat kamu diterang, di pas lampu hidup gitu. Gak selang berapa hari sih, cuma 2 hari tok. Itu gak malam, maghrib kalau gak salah, maghrib. Aku buka pintu kamar kos, tiba-tiba dia udah di kasur aku. Dia kan panjangnya 2 meter, kamar aku cuman kecil mas. Dia posisinya itu kayak nekuk gini loh mas, nekuk sambil selonjoran kayak orang duduk gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Itu posisi lampu masih terang. Saking nggak percayanya aku mas, setelah dia hilang, aku tuh cari bekas-bekas dia di duduk itu, kayak bekas-bekas tanah itu nggak ada. Karena saking penasaran. Karena aku ngelihat dia itu kayak ngelihat, tapi pandanganku kosong gitu loh mas. Kayak cuma satu pandangan tok, gak yang dipandang gini. Karena emang belum berani gitu lah aku mas. Setelah itu kok kemakin sini kok aku malah tambah candu gitu, pengen lihat pocong lagi. Nah, aku kan waktu itu kan lapar tengah malam ya mas, pengen tahu tek nih gitu. Jam 2 malam, pulang-pulang itu aku mau ke kamar mandi, lihat dia. Mau tutup kamar mandi, pas balik langsung ada dia. Itu posisi lampu bener-beneran terang. Pas aku lihat ke atas, biasa aja sih, udah nggak takut lagi aku. Setelah aku tanyain, kita main yuk gitu. Aku ada teman loh di rumah gitu, ada Bella sama Samantha gitu, tapi kasih aku waktu gitu kata aku. Dia ini belum menjawab apa-apa karena dia benar nggak bisa ngomong. Besok kamu datang lagi ya gitu kata aku. Tapi dia gak datang mas. Aku bertanya tadi kemana dia gitu. Pas 3 hari dia tiba-tiba datang dalam mimpi. Dengan wujud manusia. Aku sebenarnya itu tertarik sama kamu. Kenapa kata aku. Kamu temenan gak pilih-pilih. Enggak, aku temenan pilih-pilih kata aku. Kamu kok mau kamu temenan sama setan gitu? Siapa yang bilang setan gitu? Aku gak pernah bilang dia setan gitu. Yang aku maksudnya mereka berdua gitu mas. Aku tertarik pengen jadi teman kamu gitu. Aku pengen punya teman kayak kamu gitu. Kamu gak takut sama aku.
Ya tapi kamu jangan nampakin terus gitu, apalagi ada temen aku gitu. Enggak gitu, aku cuma butuh temen gitu. Aku udah lama di kontrakan itu, di kontrakan kos depan aku itu kan kontrakan. Di situ udah lama kosong, gak ada penghuni gitu. Aku main ke kos ini tuh karena ngelihat kamu sama Bella iri. Kok bisa Bella berdampingan sama kamu gitu. Setelah itu, ya udah kasih aku waktu dulu ya gitu. Aku gak bisa tiba-tiba bawa kamu pulang atau apa gitu. Iya, aku cuman pengen temen aja kok, gak lebih. Nah, si Bella pas si pocong muncul kemana tuh? Si Bella ini prinsipnya udah kayak gini loh. Apa yang aku suka dia suka gitu. Nggak ada responsi apa-apa. Jadi nggak bahas tentang pocong itu? Nggak ada. Nah setelah kejadian itu sih kayak ya udah terjadi kayak hal-hal biasa yang apa aku alamin. Dia mainin barang-barang, ngisengin aku tiba-tiba dia nongol gitu. Si pocong nih? Karena dia tahu gitu. Aku masih ke-trigger sama si sosok pocong ini gitu. Jangan keseringan ya kayak gitu. Aku takut jantungan atau apa gitu. Ya udah, aku responnya biasa aja gitu. Setelah itu, aku cobalah cerita ke teman-teman aku gitu. Aku tuh gini-gini. Karena kan udah satu orang nih yang tahu ke yang kemarin itu. Itu aku cerita, terus mereka tuh pada penasaran. Coba yuk gitu. Kita main ke tempat angker gitu. Di mana tempat angker itu? Di Mercusuar. Mercusuar itu terletaknya di pinggir pantai. Kita ke sana itu bukan cuma kita nih siapa? Teman-teman kos. Oh. Itu ada 5-6 orang. Itu kita nggak sekali 2 kali ke sana. Sering, karena mereka rasa penasarannya itu besar gitu mas. Rasa pengen tahunya. Mereka itu cuman ngerasainnya itu ada ketawa kuntilanak. Ketawa kuntilanak semuanya tuh denger. Terus aku bilang, kalau ada sesuatu jangan ngasih respon kalau kalian itu takut, kata aku gitu. Biasa aja. Meskipun ada yang lari gitu. Ya sudah, udah biasa nih kita main ke situ nih. Yeah. Ternyata ada satu yang ngintilin aku mas. Di Mercusuar? Juga tertarik sama aku. Tapi aku sebenarnya gak tahu sosok ini. Karena aku ngelihat di Mercusuar itu ada beberapa sosok. Ada kuntilanak merah. Gak jelas sosoknya, banyak yang ada perempuan, terus ada kakek-kakek gitu kan. Yang paling jelas banget itu yang paling aku notice itu yang kuntilanak merah ini mas. Setelah kita gak main ke sana lagi tuh mas, aku tuh mimpiin dia. Ya seperti biasa, aku mikirnya ya biasa lah, mimpi paling cuman mimpi sekali doang gitu. Makin kesini makin sama persis mimpinya gitu mas gitu. Aku bilang langsung di mimpi, dia nggak ngomong mas, cuman diam aja. Coba kamu, aku pengen lihat kamu kayak apa sih gitu aslinya gitu. Tiba-tiba dia beneran nampakin mas. Bangun jam 2 itu haus. Lemari di kosan aku itu kan kayak lemari plastik, biasanya anak kos punya. Dia nangkring di situ dengan rambut panjang, gaun merah, mukanya itu udah kayak gimana ya, udah nggak jelas gitu lah mas, kelihatan gitu, matanya hitam. Tiba-tiba dia ketawa. Ya aku shock, cuman kayak masa ini, kata aku gitu. Tapi bentuknya memang tinggi mas, kurus. Tapi bodinya tuh bagus mas, cantik bodinya gitu. Karena bagiku kayak udah cukup lah 3 aja gitu. Kayak udah beresiko lah, takutnya tambah banyak gitu mas. Karena emang dari awal aku tuh nggak pengen sekali ngoleksi boneka horor. Semua itu dari terjadinya hal-hal yang di sekitar saya gitu loh mas. Jadi punya sugesti kayak seru kali ya kalau dibuatin boneka kayak gitu. Oh dari situ mikirnya. Nggak ada buat pengen punya boneka arwah, nggak. Setelah itu aku komunikasi sama dia tuh gak pernah mau jawab mas. Gak pernah mau jawab. Siapa nih? Si kuntilanak merah ini gak pernah mau jawab. Kalau kamu gak jawab, kamu pergi, kata aku. Aku gak mau temenan sama orang yang bisu gitu nih mas. Tiba-tiba dia merubah sosoknya mas, tapi rambutnya itu sepinggang segini, pakai baju merah gitu. Maaf ya, aku udah buat kamu takut gitu. Enggak, aku gak takut, cuman aku risih gitu. Nama aku Sarti gitu. Aku udah lama di Mercusuar itu gitu. Aku gak tahu harus kemana lagi gitu. Ya tempatmu kan udah di tempat kayak gitu, kataku. Enggak, aku bosen di sana gitu. Aku pengen punya banyak temen gitu. Temenmu juga banyak kok di sana, kataku. Enggak, mereka jahat gitu.
Terus kamu maunya apa? Aku pengen kayak temenmu yang lain. Yang mana? Yang aku bawa ke sana gitu. Yang mereka masukin temen cowok aku, temen kos. Setelah itu mas, dia malah notice ke teman-teman aku yang Samantha, Bella gitu. Kamu tahu dari mana dia? Aku lihat dia kok gitu. Pas aku datang ke mimpinya kamu, dia ada. Mereka main juga kan sama kamu gitu. Aku pengen juga kayak mereka gitu. Aku bosen di situ terus gitu katanya. Tapi aku gak mau ada perjanjian atau apa kata gitu. Kalau kamu mau iseng atau apa gitu, jangan sama aku. Karena teman-teman aku gak ada yang iseng. Semua nurut sama aku gitu. Kalau cuma iseng boleh, tapi di kamar aja gak usah keluar kata aku gitu. Iya baik kata aku gitu. Kasih aku waktu lagi kata aku gitu. Karena aku beneran waktu itu masih ragu buat punya boneka ini loh mas. Masih butuh waktu lama gitu. Hampir 2 minggu. Kayak setelah itu dia nanyain terus mas. Aku ikut boleh nggak gitu. Selalu nanyain gitu. Akhirnya karena udahlah capek nggak apa-apa. Kalau nanti emang beneran aneh-aneh ya udah tak buang gitu mas. Tak buatin, tak pesenin boneka yang hampir mirip lah sama dia gitu. Dia di dalam ikut aku lagi. Ya udah mereka berempat itu kayak di dalam itu nggak, kalau kata orang kan emang mereka agak bertengkar, enggak ngapain bertengkar gitu. Oh berarti ini di kosan yang ini udah mulai inin boneka? Iya aku, karena teman-teman aku udah mulai tahu nih gitu. Oh, mungkin sebelum kita lanjut cerita boleh ini dulu ya. Ya ini namanya siapa? Ini namanya Samantha. Samantha. Samantha ini yang mana? Yang di kontrakan, yang awal mula. Oh, akhirnya bonekanya diambil lagi tuh? Dan nggak berubah? Ya. Oke, terus yang ini? Ini nggak, sampai sekarang aku nggak tahu namanya siapa. Nggak tahu namanya siapa? Enggak. Oke. Yang ini? Yang ini namanya Bella. Oh ini yang Bella, yang jahil. Yang jahil banget ini. Boleh bawa ke depan ya mas kamera yang Bella nih. Ini. Ini mirip dengan sosok yang Bella itu. Tapi bedanya ini ketutup semua mas. Jadi nggak kelihatan. Oh, oke. Gini. Benar-benar ketutup. Wow. Yang pocong mungkin boleh Iya boleh. dilihatin. Ini. Ini yang berarti sosoknya ada semua? Ada. Ada semua? Ngikut juga? Untuk saya ini enggak mas. Oh gitu. Karena aku nggak mau ke suatu tempat bawa mereka, kayak anggap aja kayak penghuni baru gitu ya. Terjadi kayak kasus aku yang pertama ngekos gitu mas. Jadi aku nggak mau bawa sesuatu dari luar ke tempat baru, contohnya ke tempat sini gitu. Berarti nggak ada semua? Ada. Oke. Kalau yang itu? Ada? Oke. Jadi guys ini ada satu temennya Mas Harun ya yang datang juga ke studio gitu. Dan dia bawa bonekanya, katanya di bonekanya itu juga sering dimimpiin dan ngalamin kejadian dua nurul. Nah bonekanya yang ini namanya Luwita. Kalau ini sosoknya gimana mas? Nah sosoknya ini juga gimana ya mas? Gak bisa dideskripsikan gitu loh mas sama aku mas. Soalnya sosoknya ini kayak jahil gitu loh mas. Jahil juga. Yobi ini kan kurang paham gitu. Jadi dia gak terlalu gak terlalu notice sampai dia itu pikirnya ya hal biasa. Tapi dia ngerasain hal yang aneh gitu. Ini boneka yang ini tadi? Iya. Oke. Tadi jatuh kenapa? Menurut Mas Harun? Ya mungkin pengen dinotis juga mas, pengen diceritain juga. Bisa jatuh lagi kan kira-kira? Kurang tahu. Atau ya? Di luar itu sih. Hah? Di luar kendali saya kalau dia. Oh gitu. Kita lanjut lagi kali ceritanya. Nah, aku tuh mas sebenarnya video aku kan viral. Aku tuh iseng gitu. Gak ada niat mau viral atau apa, coba aku post. Kalau emang dulu aku cari sensasi, dari 2019 udah aku post. Itu kan kejadian udah lama kan, udah hampir 7 tahun. Aku iseng post, banyak yang suka.
Aku tuh awalnya nggak post yang gerak atau apa gitu, nggak. Cuman ngasih tahu kalau aku tuh di kamar sama ini gitu. Iseng. Ternyata viral. Tembus 8 juta views. Banyak yang request ini itu. Ini gerak gak ya, gerak gak ya. Kebetulan aku tuh pas nyimpen gitu loh mas. Video-video pas kejadian itu. Aku up lah. Tambah viral. Tambah viral, makin naik. Banyak yang request. Terus pada pengen tahu ceritanya kok bisa gitu. Kamu pelihara ini gitu. Emang kamu gak takut gitu. Sebenarnya ini mas kontroversi juga sebelumnya saya punya mereka mas. Ya biasalah hujat-hujatan gitu. Hujatannya itu ya teman-teman kampus gitu. Aku kan dari dulu emang memperkecil apa kelompok gitu loh mas. Circle. Gak mau punya banyak teman gitu. Ya teman itu ada lah 5-7 orang yang benar-benar teman dari dulu ya. Kejadian lah mas, ada isu gak enak itu gara-gara boneka ini mungkin ya. Itu aku dibilangnya itu pesugihan. Yang paling parah itu keluarganya pun bilang kayak gini, aku itu mau numbalin keluarga mereka. Jangan temenan sama Harun. Harun itu pesugihan, nanti keluarga kamu ditumbalin. Karena boneka-boneka kayak gitu itu makan tumbal, makan darah. Itu tidak ada bukti apa-apa, tidak ada bukti kejanggalan aneh, tidak apa. Itu. Cuman mereka berpikirnya cuman sesuai kepercayaan mereka masing-masing gitu. Dan diomongin ke orang-orang lain gitu. Dan aku sih sebenarnya sampai sekarang itu mas, lebih nyaman berteman sama mereka mas. Sama ini? Boneka-boneka? Daripada sama manusia. Karena yang sebenarnya jahat itu manusia mas, daripada mereka. Jadi menurutmu terkadang manusia lebih jahat daripada setan ya? Iya benar. Oke. Jadi lebih baik udah teman sama setan aja. Lebih sama-sama setan aja daripada bentukannya manusia tapi kelakuan setan gitu. Sampai sekarang aku nyaman sama mereka. Teman aku tuh ada, cuman mereka yang paham aku gitu loh mas. Oke. Nah ini juga mau nanya juga nih pendapatmu ya gitu ya. Kan viral, pasti pro kontra, ya kan? Pasti ada aja tuh yang bilang, wah halu nih, gitu. Nyari sensasi doang, gitu, ngibul, gitu. Tanggapanmu apa gitu? Tanggapanku sih setiap orang kan pandangannya berbeda-beda ya mas. Kalau orang itu pandangannya luas mas, nggak mungkin kepikiran cuman ke satu tujuan tok, gitu. Kalau kita kan pasti orang mikirnya gini, orang yang punya boneka kayak gituan nggak takut karena satu imannya kuat. Mereka gak percaya tahayul. Mereka punya kepercayaan masing-masing gitu. Jadi mereka bebas berpendapat mas gitu. Aku bebasin mereka komen-komen, gak aku tutup komen. Komen aja terserah gitu. Ya pasti kan viral pasti pro kontra kan. Iya ada yang bilang Islam KTP gitu. Ya beberapa banyak yang ngebela aku mas. Kamu ngerasa juga gak ngerugiin orang dan gak nipu orang? Benar kata mereka. Selagi aku gak ngerugikan orang apa? Ngapain dengerin mereka gitu loh mas. Mereka aja gak tahu aku siapa gitu. Tapi boneka ini minta makan gak sih? Enggak. Emang aku gak perlakuin mereka itu seperti manusia. Aku perlakuin mereka seperti boneka. Mentok aku sisirin tok, kasih minyak wangi tak, udah. Pantesan wangi banget ya? Enggak aku kasih makan, enggak aku kasih minum gitu. Enggak. Aku gak mau perlakuin mereka seperti manusia gitu. Aku cuman temenan mereka ya temenan biasa. Tanpa ada feedback gitu. Kadang kita sendiri tuh mikir kayak coba aku baikin dia, nanti mungkin dia bisa bantu aku gitu. Jadi kan salah gunakan nanti. Ya aku gak nyangkal orang yang punya kayak gitu ya, yang punya spirit doll atau apa ya, itu kan beda-beda. Hak mereka masing-masing kan. Jadi ini bukan spirit doll ya? Enggak spirit doll. Dibilang spirit doll pun juga gimana ya? Aku gak ngasih makan mereka, terus gak dimandiin. Nggak dimandiin. Jadi ya udah, aku taruh, aku pajang, tapi mereka ada isinya. Mereka berinteraksi kalau malam. Mereka menampakkan diri kalau aku tuh abda gitu. Kita hidup berdampingan gitu. Gitu. Iya. Jadi orang-orang yang terlalu anarkis itu bukan aku memojokkan yang terlalu haus agama itu, yang terlalu pandangannya itu terlalu itu. Jahat lah terhadap saya gitu. Tapi aku boleh pegang gak sih? Boleh.
Kalau nggak pakai minyak bisa? Bisa. 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 Oke. Nama aslinya siapa? Fajar. Fajar. Iya, pegang. Pegang aja ya. Yang ini ya. Coba dirimu bawain dulu, boleh nggak? Bella Hadid. Bella? Bella Hadid. Enggak. Nih guys, gue memegang Bella. Apakah nama lengkapnya Laudia Cynthia Bella? Bukan? Bukan. Oke. Bella ini ternyata kalau menurut Mas Harun itu sosok yang jahil gitu. Tapi perawakannya percis mirip kayak gini. Bedanya adalah mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya menjutai ke bawah ya. Di awal sangat jahil banget ya ke para penghuni kos. Ini Bella guys. Ya. Ini nggak dijual mas ya? Enggak. Gak ada yang aku jual semua boneka aku. Oke mas, terima kasih mas. Kalau yang pocong boleh mas? Boleh. Boleh mas, ambil lagi mas. Ini namanya siapa? Nggak ada nama. Oh ini belum ada nama. Ini pocongnya belum ada nama guys. Sosok yang juga menurut Mas Harun hadir di dalam kehidupannya ketika di kos. Lalu dibuatkan boneka yang semirip dengan sosok pocongnya ya. Jadi seperti ini lusuh kain kafannya ya. Ini kain kafannya dikubur 7 hari. Hah? Kain kafan ini dikubur 7 hari guys. Ini bukan karena mantra atau apa, enggak. Cuman feeling aja kubur aja. Dikubur di tanah? Oh. Ya. Wangi ya? Wangi minyak wangi ya? Ini ada satu yang menarik juga. Katanya pas Mas Harun kesini ke studio RJL, dia merasa bahwa di studio RJL itu yang negatif-negatif itu nggak boleh masuk ya. Tapi dia nggak tahu siapa yang ngelarang gitu. Iya, betul. Rasanya gimana mas? Boleh diceritain nggak? Ini kalau ibarat kita nih tidur di dalam satu kelambu, nyamuk itu nggak bisa masuk. Ya. Jadi kalau kita naruh boneka kayak gini tuh, mereka nggak bakalan masuk gitu mas. Nggak tahu kenapa, aku juga nggak tahu sebabnya kan. Siapa yang itu? Gitu. Tapi kamu ngerasa gitu, ngeliatnya gitu. Tapi nggak tahu siapa yang nggak bolehin masuk. Ini gue nggak ada perbincangan sebelumnya ya sama Mas Harun tentang hal ini ya. Tapi lu orang kedua berarti yang ngomong kayak gitu. Orang kedua? Yang ngomong kayak gini nih. Yang pertama Om Hao. Om Hao, oh ya tahu. Ya, pertama Om Hao yang bilang bahwa di studio RJL itu kalau narasumber bawa yang negatif disuruh tunggu luar, nggak boleh masuk katanya gitu. Siapapun katanya. Tapi tadi emang di awal gue tuh sempet pusing gitu loh. Tapi sekarang pas ke tengah udah enggak sih. Nah jadi Mas Harun ini dia tuh juga kedatangan seorang temennya yang katanya itu diganggu lah sama sosok boneka ini gitu. Yang tadi dia pengen ngobrol-ngobrol gitu. Nah mungkin nanti setelah ini kita undang juga kali si cewek ini gitu. Tapi kita selesain dulu ya mas. Nah terus setelah kejadian viral banyak yang komen tuh gimana? Apalagi yang terjadi dalam hidupmu? Ya kayak itu loh kak. Semakin mereka menghujat saya, semakin saya post video-video pas mereka gerak gitu. Biar mereka itu semakin, aku nggak memaksa untuk mereka percaya gitu. Ada yang bilang, di tali benang, ada orang di belakangnya gitu. Ya buat yang paham-paham saja gitu loh kak. Aku mikirnya cuman buat hiburan gitu. Jangan terlalu fanatik bawa-bawa hal-hal agama itu kurang itu loh kak. Kurang suka aku. Jadi kalau ada orang-orang komen gitu tuh aku tanggepinnya ya terserah mereka gitu. Mereka juga punya pandangan masing-masing kan. Bebas berpendapat, meskipun bilang kayak gini. Tapi alhamdulillah kak, banyak yang ngebela aku gitu di komen itu. Karena orang pada dasarnya itu yang terlalu halu lah, mikirnya kesana terus tuh karena takut. Takut tuh mereka mikirnya makin jauh. Ini sosok jin nggak boleh ini itu. Aku tahu memang ada gitu, memang nggak boleh. Cuman kan kita tidak mensalahgunakannya gitu. Enggak, setelah viral itu ada kejadian lain lagi nggak yang bikin kamu jadi kaget, takut gitu? Kalau takut nggak ada, nggak ada. Yang paling nggak bisa dilupain ada nggak? Ya pocong. Setelah viral, pocong nama? Pocong. Kemarin viral itu kan aku punya rak itu kan boneka kan di atas itu. Nah, aku kira itu yang jatuh dari, biasanya kan memang sering jatuh kan si boneka ini kan. Jatuh itu pasti langsung ke muka.
Yang jatuh ke muka itu bukan boneka. Itu si pocong ini. Ya mukanya mirip begini. Dia kan tinggi. Jadi kakinya itu kayak gimana ya? Kayak gini loh, sampai ke muka. Aku yang kaget itu sih. Aku coba taruh CCTV di kamar itu 2 kali gak bisa. Gak tahu kenapa. Ya enak tuh kalau CCTV. Iya, cuman udah 2 kali itu gak sampai 2 hari, 3 hari itu udah rusak. Iya. Gak sampai nangkep apa-apa itu udah rusak. Jadi ya udahlah gitu. Tadi juga pas ke kamar mandi, katanya ngeliat apa pas tuh? di kamar mandi itu Kamar mandi RJ. aku melihat sosok cewek, rambutnya itu panjang tapi tubuhnya itu masih utuh, bagus gitu. Tapi saya merasa si sosok ini tuh juga iseng gitu loh. Juga dia itu pengen ngasih tahu ke orang kalau aku tuh di sini gitu. Di mananya? Di kamar mandi gitu. Sebelah mana? Di dekat itu, bathtub. Itu kan ada itu kan. Iya. Nah di situ dia. Dia itu posisi kayak duduk nyamping gitu loh di bathtub. bathtubnya. Lagi mandi gak? Enggak. Cuman dia diemnya gini. Mukanya? Enggak terlalu lihat aku, soalnya aku kayak udah nunduk aja gitu. Kok coba komunikasi nggak sama kamu? Enggak, emang aku nggak pernah pengen komunikasi kalau orang itu gak ganggu gitu. Kalau kecuali si makhluk ini benar-benar keganggu, aku pengen tahu kamu kenapa kok ganggu gitu. Menurutmu dia iseng ya di sini ya? Jadi kayak hal biasa gitu. Apa harapannya terakhir dari kamu nih sebelum nanti kita ke yang temanmu yang cewek, Yobi ya? Harapanmu apa dari posting-posting boneka-boneka ini gitu? Harapannya sih apa ya? Kita harus lebih bijak atau lebih bisa menyaring gitu loh. Jangan terlalu berlarut-larut sampai membawa hal-hal kayak kalian itu harus percaya. Kita itu enggak. Kita anggap aja ini hiburan gitu. Jangan terlalu kayak aku punya spirit doll, dia itu bisa gerak ini itu. Jangan terlalu ke situ karena kamu hanya pengen sharing berbagi cerita. Iya benar, kehidupan aku sehari-hari. Dan orang nggak percaya juga nggak usah, biarin aja. Terserah. Malah justru jangan percaya gitu. Jangan percaya, anggap aja ini hiburan. Tapi kalau orang yang paham pasti tahu gitu. Oke, menurutmu gitu. Oke, makasih Harun ya udah datang dan bercerita di RJ. Sama-sama. Itu aja guys, akhir dari episode ini ya. Ambil baiknya, buang buruknya, dan ini adalah salah satu kisah yang gue kabulin lagi buat para langganan Rijal Satset yang melihat bagaimana fenomena seorang mahasiswa yang banyak memelihara boneka di kamarnya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.